Welcome back guys, welcome back to Crypto Ajais. Akhirnya udah sampai 16K ya, 16K. Congrats buat teman-teman di kemarin sempat trading pakai indikator saya yang ini masih ada bekasnya, ascending triangle. 70% chance ascending triangle itu bisa ke atas, bisa breakout ke atas. Dan cuman 30% chance that dia bakal ke bawah, bakal breakdown ke bawah. Di video kali ini saya hanya ini aja memprediksi, memforecast biasa price action Bitcoin dalam waktu mungkin short term ya, untuk 2 minggu ke depan kepada arah Bitcoin ini. Karena kita ketahui bahwa Bitcoin ini sudah fase parabolik yang sangat signifikan ini sejak bulan September akhir ya. Ini big correction karena ya market uncertain kan, katanya election butuh aset yang paling liquid yaitu US dollar, sehingga kalau terjadi apa-apa mereka bisa nyelamatin diri mereka. Sedangkan kalau Bitcoin belum seliquid US dollar, jadi ya wajar harga Bitcoin dihajar, apalagi market cap yang masih sedikit dan belum mass adoption. Udah 40% up semenjak Maret kemarin, Maret lagi, semenjak April. Dan sekarang sistem Q, apakah ini bakal, pertanyaannya dua, apakah ini akan terus berlanjut atau bakal ada koreksi dulu baru kita terbang sampai the new all time high tahun depan? Analisis saya ini bakal ada dua juga. Kita nggak bisa put something in one basket. Jadi kita harus diversifikasi juga karena ini game of probability. Kita balik lagi ke sejarah ya. Bitcoin ini kan sangat kentara dengan bull market dan bear market. Semua pasar itu memang begitu. Cuman yang membedakan aset ini unik karena market cap-nya masih kecil dan karena ini memang murni dari supply and demand dari BTC. Kita lihat dari bull market sebelumnya 2016 Juni, Mei malah ini kita ini kan masih di posisinya nih. Nah ini new all time highs bulan Desember Februari 2016. Nah ini new all time highs nih. New all time highs. Tapi dia drop sampai 21 weekly moving average. Ini berapa persen ya, guys? 40%, hampir 40% correction, and then rally up again sampai ini terus koreksi lagi 40% lagi sampai 40%. Ini kalau dihitung-hitung ada 3 atau 4 kali 40% correction baru sampai new all time high 20K. Sedangkan tadi di sini kita lihat dia breakout dulu ya ke new all time highs baru drop 40%. Skenario berikutnya juga bisa juga sih, BTC ini mengikuti break new all time highs 20K dulu baru koreksi 40% balik lagi ke 16K, atau bisa lebih healthy lagi correctionnya. Karena apa? Karena ini udah
kategori dangerous ya, maksudnya search engine belum signifikan meningkatnya, sedangkan supply and demand-nya masih belum ada terjadi supply shock. Resisten terakhir juga di sini ada 17K basically atau 20K. Saya kira 20K ini udah nggak termasuk resisten. Karena apa? Karena orang yang skeptis sama Bitcoin udah, dan supply tether yang udah all time high juga, pasti akan langsung dideploy untuk mendobrak palang pintu terakhir, yaitu 20K. Jadi prediksi saya pertama ada dua. Yang pertama, kita koreksi dulu 40% dari 17K ini. Habis dia koreksi 40%, nyampe ke market itu bullish ketika resisten menjadi support. Nah, itu menunjukkan bahwa bull market is confirmed, seperti yang bulan Oktober kemarin kan. Resistennya di 10.000. Nah, di 10K di broke kan, ke 12K balik lagi ke 10K baru bisa anjur lagi. Tapi di sini beda ceritanya, karena resistennya ada di 17K, ada kemungkinan kita ke 17K dulu baru koreksi ke 40%, atau kita breaknya all time high seperti 2016, baru koreksi 40%, karena damani pasti FOMO pada saat 20K. Jadi ya strategi saya yaitu tadi, tetap kalian hodl Bitcoin kalian, nggak ada reason untuk ngejual sekarang memang. Tapi ada juga yang yang belum sempat join parabolic move ini. Jadi ya kalau misal kita ketinggalan kereta, ya udah ketinggalan kereta. Kita belinya ya di maniak kayak 2017. Tapi kalau misalkan kita institusi yang ketinggalan kereta, mereka membalikkan tuh kereta, entah gimana caranya. Atau mungkin dia pakai OTC desk, ngejual futures contract rame-rame, sehingga dimanipulasi marketnya, atau mereka juga ada portion of Bitcoin, karena mereka di sini pintar, nggak langsung mereka beli Bitcoin di exchange, otomatis harganya bakal naik cepat. Mereka ini antara dia beli langsung dari miner atau dari OTC desk. Kalau dari OTC desk kan berarti tradingnya antar institution. Jadi nggak terlalu dampaknya nggak terlalu signifikan terhadap pasar progres perubahannya. Dan mereka juga nggak langsung jor-joran, karena mereka ingin cari yang weak hands. Itu siapa? Makanya Bitcoin selalu mengenal sistem hodl. Sistem yang masih rendah dan price-nya masih segini membuktikan kita masih ada di fase disbelief stage di Wall Street chart sheet ya. Di disbelief stage ini masih 50-50 pandangan orang terhadap market. Ada yang nggak percaya kalau Bitcoin ini is come back, tapi ada juga di sisi lain yang menganggap ini peluang bisa jadi besar. Ya, otomatis karena supply BTC yang signifikan, orang yang diuntungkan adalah orang yang menganggap ini bakal naik. Nah, baru muncul rally tadi, orang anggap dia hope kan, hope, ternyata dump money dump, dia kecewa, dia jual lagi, ternyata naik lagi tuh, sampai ke euphoria 2017 kemarin. Pas di 2017, oh ini is easy body greedy mulai muncul kan. Nah, di saat itulah para tukang bakso,
guru atau tukang apapun mulai nanya tentang Bitcoin. Kalau itu sudah terjadi, sudah mulai cukup, jangan diteruskan lagi karena itu udah masuk fase euforia di mana Wall Street mulai pelan-pelan menjual asetnya. Mereka nggak langsung jual. Mereka itu pintar karena aset ini namanya aset ya. Intinya kan untuk memberikan hope kepada orang. Sedangkan kalau marketnya dibanting secara tiba-tiba, ya nggak akan memberikan hope terhadap orang. Dan pun secara pelan-pelan pun juga dianggapnya masih sebagai tiba-tiba karena ini masih drop-nya cukup signifikan 2017 sampai 55% kodok. Ya, keep hodling guys. Itulah 2 skenario yang bakal terjadi. Tetap jangan panik kalau 30% correction karena itu normal di Bitcoin. Anda bisa 30% correction dan up 100%. Itu sangat mustahil, sangat tidak mustahil di Bitcoin. Sangat possible. Guys, see you next content. Leave a like, subscribe to my channel.